Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa musallian ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para pimpinan Yayasan Lembaga Khairul Ummah dan para dewan asatidz, ustadzah, yang semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang surat Al-Mulk, yaitu di juz 29. Jadi surat ini adalah surat urutan ke-67 ya, dan jumlah ayatnya ada 30 ayat. Sudah pernah ngitung jumlah kata atau hurufnya? Belum ya? Ya, saya tadi juga baru keingat ya. Jadi jumlah kata dalam surat Al-Mulk ya, ini ada 330 kata. Nanti kata itu ya tabaraka 1, allazi 2 dan seterusnya, bi 3 seterusnya. Adapun jumlah hurufnya ya, itu ada 1313 huruf. 1313 huruf. Nek gak percaya jangan hitung dhewe. Nanti kalau kita baca Al-Mulk ya tinggal pahalanya ngalikan 10 ya. Baik, kita bahas satu persatu. Sudah hafal semua nih ya? Insyaallah ya. Ya kita baca dikit-dikit lah nanti agar ada tilawahnya, ada nanti pemahamannya juga dapat ya. Saya pimpin beberapa ayat, nanti kita bahas maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Marji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a
ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya, baik. 5 ayat dulu kita bahas. Jadi yang saya bawa siang ini kita menggunakan pembahasan kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdzibi Tafsiri Ibnu Katsir. Jadi mukhtasornya tafsir Ibnu Katsir ya. Nanti kalau tafsir Ibnu Katsir itu aslinya ada 5 jilid di segini ya. Ini mukhtasornya, ringkasannya ya. Baik, bismillah. Tafsiru suratil mulki, tafsir dari surat Al-Mulk. Wahiyya makiyatun. Jadi surat ini termasuk surat makiyah. Jadi atau yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi gampangannya dari banyak pendapat tentang makiyah madaniyah, yang paling gampang untuk diingat kalau makiyah itu sebelum hijrah. Kalau ketika beliau sudah hijrah, walaupun beliau berada di Mekah, tetap dinamakan surat Madaniyah. Yang pertama di sini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan atau menerangkan tentang beberapa hadis keutamaan surat Al-Mulk ya. Jadi kalau di kitab aslinya, di kitab Ibnu Katsir yang asli itu hadisnya panjang, banyak sekali. Nanti hadis yang sahih, hasan sampai dhaif semuanya masuk ya. Cuma di sini diringkes beliau untuk mukhtasornya ini disebutkan hanya 2 hadis saja. Yang sifatnya di sini termasuk hadis hasan. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulku rawahu ahlus sunanil arba'ah wa qala Tirmidzi hadza haditsu hasan. Jadi hadis yang pertama, beliau Rasulullah menyampaikan sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Surat ini bisa memberikan syafaat, penolong untuk temannya, sahibiha. Maksudnya temannya ya orang-orang yang istiqomah membaca surat Al-Mulk ini. Hatta ghufira lahu, sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi memang surat ini sangat dianjurkan dibaca, diistiqomahkan setiap hari. Kemudian hadis yang kedua, kalau tadi riwayat dari sahabat Abu Hurairah, yang kedua riwayat dari sahabat Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalatul jannata tabarakalladzi biyadihil mulku. Beliau Rasulullah bersabda, di Al-Qur'an ada satu surat khosomat yang bisa menjadi tameng ya, bisa menjadi ya, tameng itu kayak orang perang ada tameng ya, tebing atau perisai dari pemiliknya ya, maksudnya tameng dari api neraka, hatta adkhalatul jannah, sampai dia bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 2 hadis yang umum. Jadi yang pertama, dengan membaca surat Al-Mulk kita akan ditolong ya, dengan barokah surat Al-Mulk ini diampuni dosa kita,
dilindungi dari siksa api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 30 ayat ini, di dalam kitab ini dibagi ada beberapa bab ya, ada beberapa fasal ya, ada beberapa tema. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 12 tema. Hari ini kita akan membahas tema yang pertama, yaitu pada 5 ayat yang kita baca tadi, yaitu tentang tamjidullahi wa zakaru khalqahul mauta wal hayata was samawati wan nujuma, yaitu tentang agungnya Allah. Nanti tentang pengagungan, tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutkan makhluk-makhluknya berupa segala kejadian yang ada di langit, dan juga tentang an-nujum, bintang ya. Di ayat pertama Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya, yang dalam kekuasaannya itu adalah kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah mengawali dengan memuji dirinya, tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, segala kekuasaan itu ada di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari 114 surat itu Allah mengawali setiap surat itu dengan redaksi yang berbeda-beda. Ada kalanya Allah mengawali dengan pujian ya, kayak Al-Fatihah itu kan pujian, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ya. Termasuk tabaraka ini Allah mengawali dengan pujian, tabarakalladzi, maha suci Allah. Kemudian ada kalanya Allah mengawali dengan sumpah, wal asri, demi masa, watini wazaitun, demi buah tin, buah zaitun, dan banyak sekali Allah mengawali dengan sumpah. Dan setiap sumpah atau setiap makhluk yang digunakan untuk sumpah itu pasti memiliki manfaat yang luar biasa. Ada hikmah, ada manfaat dari setiap makhluk yang Allah buat mengawali surat dengan sumpah. Itu ada pembahasan sendiri. Kemudian ada kalanya Allah mengawali dengan hari kiamat, kan banyak ya, Al-Qari'ah. Kemudian idza waqa'atil waqi'ah, iqtarabatis sa'ah. Jadi banyak, ada kalanya Allah mengawali dengan hari kiamat. Dan banyak sekali dalam Al-Quran itu yang membahas tentang kedahsyatan hari kiamat. Memang untuk menunjukkan agar kita sebagai manusia, sebagai makhluk, untuk mempersiapkan secara maksimal ya, untuk menyiapkan diri kita dengan datangnya hari kiamat. Kemudian ada kalanya Allah juga mengawali dengan al-ahruful muqatta'ah, huruf yang terputus, seperti alif lam mim, yasin ya, kaf ya ain shad dan sebagainya. Itu kalau tidak salah ada kurang lebih 14 pola ya, 14 model Allah mengawali dalam 114 surat itu. Soal nanti dalam waktu dekat sudah saya tulis itu, masih 50%, jadi nanti semoga bisa selesai, bisa kita bahas itu tentang tentang fawaatihus suwar ya, pembuka surat. Baik, kembali ke surah Al-Mulk. Jadi surat ini Allah awali dengan pujian. Allah memuji dirinya tentang betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala
bahwasanya segala kekuasaan, segala kerajaan yang ada di dunia ini itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dijelaskan di tafsirnya ini, yumajjidu ta'ala nafsahul karimah wa yukhbiru annahu biyadihil mulku ay huwa al-mutasarrifu fi jami'il makhluqat bima yasha la mu'aqqiba li hukmihi wa la yas'alu amma yaf'alu li qahri wa hikmatihi wa adlihi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan dirinya sendiri, ya. Yumajjidu ta'ala nafsahul karimah. Jadi Allah mengagungkan dirinya sendiri, betapa kuasanya Allah, dan Allah mengabarkan bahwasanya segala kekuasaan itu ada di tangannya. Wahwal mutasarrifu fi jami'il makhluqati bima yasha. Dan dialah Allah yang mengendalikan, ya, mutasarrif, yang mengendalikan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini bima yasha, sekehendaknya Allah, ya. Mau Allah hidupkan, Allah matikan, Allah berikan hujan, panas, sebagainya, bima yasha, ya, sekehendaknya Allah. La mu'aqqiba li hukmi, tiada satupun makhluk yang bisa menolak hukumnya Allah. Enggak ada satupun makhluk yang bisa menolak, ya, mencegah. Wala yas'alu amma yaf'alu li qahrihi wa hikmatihi, dan tidak ada yang bisa mempertanyakan, tidak ada yang bisa memprotes, ya, tentang kekuasaannya itu, ya, karena kekuasaan Allah, karena kemahabesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah dalam ayat ini ingin menunjukkan dialah Allah Tuhan kita yang segala-galanya, yang di atas segala sesuatu. Sehingga Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Kemudian di ayat kedua ini yang menarik, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dia maha perkasa dan maha pengampun, ya. Jadi dalam ayat ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya sebuah amal perbuatan itu bukan baik banyak perbuatannya, ya, tapi yang dihitung adalah ahsanu amala, ya, perbuatan yang ahsan, yang baik, bukan perbuatan yang banyak, ya. Banyak tapi kualitasnya tidak baik, ya mending perbuatan sedikit tapi kualitasnya baik. Contoh gini, kalau kita membaca Al-Quran, ya, misalnya 1 jam membaca Al-Quran dengan membaca Quran cepat, ya, hadir, itu 1 jam bisa jadi dapat 2 juz, ya. Ustaz Abdul, Ustaz Fajar 2 juz, ya. Sama hadir 1 jam bisa 2 juz, ya. Tapi kalau kita membaca dengan pelan, dengan tartil, dengan menikmati bacaan, ya, kayak beliau kalau pas terawih gitu, ya, akhirnya ahlinya lagu dan terawih menikmati bacaan itu bisa 1 jam 1 juz, ya. Nah, pertanyaannya lebih utama mana? Membaca Quran cepat 1 juz dapat 1 jam dapat 2 juz, kemudian 1 jam dapat 1 juz, ya. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 jam 2 juz lebih utama, ya, dengan dalil bahwasanya membaca Quran 1 huruf Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Otomatis semakin banyak yang dibaca, yang pahalanya juga pasti otomatis dapat banyak, ya. Namun juga ada berpendapat membaca dengan pelan, dengan tadabbur, dengan menikmati bacaan
1 jam dapat 1 juz itu adalah lebih utama. Mengapa? Untuk sebagai bentuk adab ya, bentuk akhlak kita ketika membaca Al-Qur'an ya. Ya ibaratnya kalau kita ketemu dengan orang ya, orang itu pas ketemu sama jenengan ngomongin cowocos itu ya. Sama ketika kalau kita ketemu dengan orang ngomongnya santai, pelan, otomatis kan dalam hati senang dengan orang yang ngomongnya pelan dan dengan nada yang biasa lah ya, daripada ketemu dengan orang yang ngomongnya langsung terus lah itu kan, nah, seperti itulah kan. Artinya apa? Al-Quran itu juga ya punya hati gitu loh ya. Misalnya Allah akan lebih senang Al-Quran itu dibaca dengan pelan ya. Dan ini juga merupakan pendapat jumhur ulama bahwasanya salah satu bentuk adab membaca Quran adalah membaca Quran secara tartil ya. Jadi walaupun 1 jam dapat 1 juz itu adalah yang lebih utama. Ini yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala ya. Jadi bukan dihitung aktsaru amala, bukan dihitung banyaknya, tapi yang dihitung adalah ahsanu amala. Karena dengan membaca Quran dengan tartil dari segi hukum-hukum tajwidnya ya, dari ahkam waqafnya akan lebih sempurna. Kemudian selanjutnya tadi wahuwal azizul ghafur, dialah Allah yang maha perkasa dan maha pengampun. Ini juga saya buat perbandingan di tafsir Jalalain. Jadi wahuwal aziz fintiqamihi mimman asahu. Jadi Allah maha perkasa itu di dalam menakut-nakuti kepada orang yang bermaksiat kepadanya ya. Nanti lihat bahasa Jawa ini meden-medeni gitu loh ya. Ibarat kalau di pondok pesantren itu ada seksi keamanan ya. Nah, di sini sih keamanannya ada. Sing diwedeni siapa? Ustaz Hamzah, mana orangnya? Nah, itu ini ya. Seksi keamanan itu orangnya sifatnya ini aziz ya. Nanti memang harus sunatullah kan gitu. Ada orang yang kali wong iki sing diwedeni ambek arek-arek, nah, itu namanya orang yang aziz ya. Fintiqamihi mimman aso. Nanti anak atau murid kating langgar itu gak wani ya. Ini memang seperti itu dan Allah punya sifat itu. Nanti Allah maksudnya aziz maha perkasa itu ingat dengan azabnya Allah, ingat dengan azabnya itu orang takut ya. Di aziz fintiqamihi mimman aso. Tapi di sisi lain Allah itu al-ghafur liman taba ilaihi, maha pengampun bagi orang yang bertobat kepadanya ya. Selanjutnya ayat ketiga, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Nah, di sini 7 langit yang berlapis-lapis itu ada 2 pendapat. Ai tabaqatun ba'da tabaqatin wa hal min mutawasilat wa hal hunna mutawasilatun bi makna annahunna ulwiyat ba'duhunna ala ba'd ya. Jadi yang pertama istilahnya mutawasilat, kayak roti lapis itu loh, tumpuk-tumpuk gini ya. Jadi ada mutawasilat itu bertumpukan. Ada juga yang mengatakan mutafasilat ya. Bainahunna khola. Jadi ini yang bisa kami fahami itu bukan tumpuk-tumpuk, tapi dalam satu naungan hanya beda dimensi ya. Habis ini saya gambarkan ilustrasinya. Fihi qaulani asahhumatsani. Ini ada 2 pendapat dan yang paling yang paling utama adalah pendapat yang kedua. Kama dalla ala dzalika haditsul Isra, sebagaimana yang ada dijelaskan dalam hadis peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi langit itu yang disepakati oleh semua ulama ada 7 ya.
Ya, yang kita lihat sekarang ini langit satu. Iki ya sembrono iki lah atap mesum ya. Jadi yang kita atas kita ini itu langit satu. Ya. Nah, di sini ada pendapat ada langit dua. Di langit dua ya nggak tahu. Langit dua tumpuki apa Allahu a'lam modelnya kayak apa. Ya. Jadi di sini yang mutawasilat itu tumpuk-tumpuk gini kayak lapis gitu. Ya. Ada juga mutafasilat. Ya. Mutawasilat tadi yang tumpuk-tumpuk. Kalau mutafasilat itu ruang kosong. Ya. Bainahunna khola, nanti ruang kosong ya yang kita nggak bisa mengakses ya karena keterbatasan indera kita. Kalau alam modelnya kayak apa? Nah, hubungannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang menarik ya. Dulu pernah saya jelaskan yang ngaji malam Jumat itu. Jadi Isra Mi'raj itu kan mukjizat, betul ya? Mukjizat Rasulullah dan kekhususan Rasulullah dan memang Allah yang memperjalankan Rasulullah. Jadi istilahnya kalau Allah berkehendak semuanya pasti terjadi. Ya. Nah, dan ternyata peristiwa Isra dan Mi'raj itu bisa dilogikakan, ya, bisa dirasionalkan. Nah, ini saya sedikit menjelaskan tentang sisi letak yang bisa dirasionalkan dan sisi letak mukjizatnya di mana. Ya. Jadi manusia itu istilah dimensinya itu dimensi 3. Ya. Nanti di langit 1 hidup di langit 1 di dimensi 3 itu manusia yang makhluk hewan, binatang dan sebagainya. Jadi kita ini dimensi 3. Nah, langit kedua ya itu dimensi 4 dihuni oleh bangsa jin dan kawan-kawan ya. Dan kita nggak bisa mengakses karena kita sudah bahasanya ini dimensi 3, ini dimensi 4, nggak bisa kita mengakses mereka, nggak bisa, tapi jin bisa mengakses manusia ya. Makanya kan setan itu kan bisa melihat kita ya. Dalam hadis kan kalau kita masuk kamar mandi atau kita mau salin ya, mau ganti pakaian kan dianjurkan untuk berdoa agar aurat kita tidak dilihat oleh setan ya. Nanti dari hadis ini kan bisa dimaknai dimensi yang lebih tinggi itu bisa mengakses dimensi yang lebih rendah. Mereka bisa lihat kita tapi kita nggak bisa lihat mereka kan gitu ya. Nah, makhluk yang dimensinya tahu dulu tadi ya. Jadi 4 itu alamnya jin dan kawan-kawan. Langit piro? 3, 4, 5, 6 itu alamnya arwah ya, ruh. Berarti alam ruh di sana. Dan langit 7 itu alamnya malaikat. Jadi para malaikat itu ada di alam 7 ya. Dimensinya dimensi 9 ya. Ini saya baca di buku dulu saya pernah baca, judulnya Terpesona di Sidratul Muntaha ya, menarik itu ya. Di punyanya Ustadz Agus Mustafa, bisa dicari itu, menarik. Ini cerita tentang kisah Isra Mi'raj dari segi logika dan kemujizatan itu di mana ya. Jadi malaikat itu di dimensi 9 di langit ke-7. Nah, saya buat ilustrasi gini. Misalnya di sini ada semut, ya. Kalau semut itu mau pindah ke sini, ya dari pojok ke pojok, kan jalan semutnya, kan gitu, betul kan? Pertanyaannya, agar semut ini bisa sampai ke sini dengan cepat, bagaimana caranya? Diperjalankan, tak jupuk, tak deket ini cepat, ya. Sama, misalnya ada anak kecil dan orang yang lebih besar, dari sini ke sana, ben cepetnya yo digendol digowo main ya. Nah, itulah ilustrasinya kenapa yang membersamai Rasulullah itu adalah malaikat Jibril ya. Karena dari segi dimensi itu malaikat Jibril adalah makhluk yang dimensinya paling tinggi ya. Sehingga yang bisa membersamai Rasulullah ya adalah siapa? Malaikat Jibril.
Walaupun seandainya tanpa Jibril pun itu Allah pasti mampu. Tapi di siapa namanya sebagai bentuk sunnatullahnya ya. Nanti ben rodo isok dilogikakan gitu. Berarti malaikat Jibril apa namanya yang membersamai Rasulullah untuk peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Dan yang paling menarik ketika berada di langit ketujuh itu kan Rasulullah baru tahu bentuk asli malaikat Jibril yang dalam rupa cahaya ya. Dan inilah kemujizatan beliau bahwasanya malaikat Jibril kan akhirnya ngomong, saya hanya bisa mengantarkan di sini saja ya. Kalau saya memaksakan masuk ke Sidratul Muntaha, tubuh saya akan hancur kan gitu kan ya, karena malaikat Jibril sudah notoknya hanya di langit ketujuh, nggak mungkin bisa naik ke atas ya. Dan yang bisa naik ke atas hanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, jadi aslinya sih lebih canggih siapa? Rasulullah gitu loh. Bisa paham ya? Jadi secara umum makhluk memang Rasulullah yang dimensinya paling rendah ya. Sehingga Allah meminta malaikat Jibril yang dimensi paling tinggi membersamai siapa? Rasulullah ya. Dan tentunya secara aslinya Rasulullah yang lebih mulia karena beliau yang sanggup masuk di Sidratul Muntaha. Nanti kan nyambung antara logika sama mukjizat ya. Bisa difahami nih ya, rodo aku titik ini ya tentang Isra Mi'raj ya, ben nyambung dengan ini tentang 7 langit ya. Nah, apa tadi sempat ilmu. Ya, itulah gambaran tentang peristiwa Isra Mi'raj ya, kemujizatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali lagi ke mana? Sudah tadi langit berlapis. Ya, sudah ya, langit berlapis tadi. Terus ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan bisa melihat dari ciptanya Allah itu min tafawut, dari sesuatu yang tidak imbang ya. Jadi tafawut di sini dijelaskan mana tadi? Tafawut. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak harmonis ya. Wala tanafur, tidak ada sesuatu yang tidak harmonis. Jadi semuanya itu terlihat seimbang ya. Kalau kita melihat bagaimana planet-planet ya, ada bumi, ada planet Merkurius, Venus dan sebagainya, ada bulan, ada matahari, belum lagi tentang galaksi dan sebagainya, itu kan tidak beleset titik aja itu kan bisa hancur semua itu kan. Nanti kalau kita membayangkan tentang astronomi yang ada di langit itu kan benar-benar sangat detail, sangat teratur, tidak ada celah sama sekali, tidak ada cacat sama sekali ya. Kemudian Allah istilahnya menantang ya, farji'il basara hal taro min futur. Coba ulangi lagi penglihatan kalian ya, apakah ada sesuatu yang celah, apakah ada cacat dari ciptaanku itu ya. Nanti setelah Allah mengatakan pada ciptaanku ini tidak ada sesuatu yang cacat. Ya, mohon maaf ya. Baru sembuh tekok watuk ya. Ya, poso ya. Biasanya kena jahe atau panas ya. Kalau ngopi jahe ya. Ya nanti ada kisah lucu nanti terakhir ya. Judulnya 2 orang Yahudi ya, yang sudah pernah lihat status saya Allah tahu ya. Nah, kembali tadi ya. Nanti setelah Allah menyampaikan, lihatlah apakah dalam ciptaanku ini ada sesuatu yang cacat, ada sesuatu yang gak enak dipandang, atau sesuatu yang tidak harmonis ya. Kemudian sama Allah ditantang, lihat sekali lagi ya. Kemudian Allah berkata lagi, coba lihat sekali lagi,
apakah ada sesuatu yang cacat dari ciptaanku, ya. Wa huwa hasir, sampai mata kita ini lelah mencari celah cacatnya ciptaannya Allah, tidak akan menemukan, ya. Kemudian walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Maka sungguh kami telah menghiasi langit dunia ini bimasabiha, dengan bintang gemintang, dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Nah, dari ayat ini itu dijelaskan wa ja'alnaha ala jinsil masabih la ala ainiha bi anna la yurma bil kawakib allati fis sama bal bisyuhubin min duniha. Jadi bukan berarti setan itu dilempar dengan bintang secara langsung, tapi dijelaskan di sini itu yurma bil bal bisyuhubiha, jadi diambilkan dari bintang itu, ya. Nanti meteor itu kan bukan bintangnya, tapi cuplikan dari bintang itu loh. Nanti yang dibuat melempar setan bukan bintangnya, tapi diambilkan dari bintang tersebut, ya. Pecahannya, ini pecahan dari bintang. Nah, menurut Imam Qatadah, ya, bahwasanya khuliqat hadhihin nujuma li thalasi khisalin. Jadi Allah menciptakan bintang itu ada 3 manfaat, ya, untuk 3 hal. Yang pertama, khalaqahallahu zinatan lis-sama. Yang pertama, Allah menciptakan bintang itu untuk menghias langit, ya. Cerah, bengi, atau bintang kan lebih menarik gitu, ya. Kemudian warujumal lisyayatin. Yang kedua untuk melempar setan, ya. Dan yang ketiga wa alamatin yahtadi biha, sebagai tanda penunjuk arah, ya. Ini ada ilmunya, ya. Kalau kita nggak ngerti ilmunya ada. Kalau orang pelaut, orang zaman dulu dengan ketika di lautan atau di hutan dengan melihat bintang kelihatan, oh ini arahnya ke selatan, ini ke utara, ya, dan sebagainya. Jadi sebagai alat penunjuk arah, ya, wa alamat yahtadi biha. Jadi tanda untuk sebagai penunjuk arah. Kayak film apa dulu? Film kartun saya pernah lihat, Moana, ya, tahu Moana? Ya, sing guyu tahu delok Moana itu kan bintang, lah seperti itulah. Caranya ya apa, ada petunjuknya sendiri, ya. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik faqad qala bi ra'yihi wa akhta'a hadzahu wa ata'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lah, ya. Dan barang siapa yang mentakwilkan, ya, dari selain 3 hal ini, maka dia sebenarnya telah berpikir secara sendiri dan telah berbuat salah, ya. Jadi bintang itu manfaatnya hanya 3, ya, yang disepakati ulama. Yang pertama sebagai penghias langit, yang kedua untuk melempar setan, dan yang ketiga sebagai alat penunjuk arah. Tidak ada lagi, ya. Kok ono bintang ini rezeki ini, nah, kan model-model kayak gitu, ya. Ini tidak masuk ini. Itu berpikir dengan pikirannya sendiri dan ya, ada sesuatu yang salah, ya. Oh, ramalan bintang itu, ya. Nah, itu kan ramalan bintang kayak guyon-guyonan doa ini, ya. Ini tentang ayat 1 sampai ayat 5. Saya ada waktu ini, ya. Satu lagi di ayat 6 ini, 6 sampai 11 ini menjelaskan tentang
sifatu jahannam wad dakhilina fiha, yaitu tentang neraka jahanam ya, tentang kedahsyatan neraka jahanam dan orang-orang yang masuk di dalamnya. Allah menyampaikan walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali ya. Wa bi'sal masir, sa ele-ele tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan sedang neraka itu membara. Nah, dijelaskan oleh Imam Ats-Tsauri, tafur ya, membara itu seperti apa sih gambarannya? Tahula bihim kama yahulal habbul qalil fil ma'il katsir, seperti kita sedang merebus air ya, yang di situ ada biji sedikit dengan air yang banyak. Kayak jenengan kalau gawe kacang hijau, nggodok kacang hijau, itu kan kadung kan melontos ya. Jadi ibaratnya kadang-kadang saya punya protok-protokan gitu. Nah, ini ibaratnya merebus biji yang sedikit ya di dalam air yang banyak ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir meledak karena marah. Jadi neraka jahanam itu pas jadi biji itu ibarat orang yang masuk itu loh ya. Nanti ya dibayang nanti ibarat masuk ke dalam air yang panas, digodok itu kan mencolot-mencolot ya. Semakin panas, semakin umum itu kan semakin tambah buanter ya. Jadi hampir meledak karena marah ya. Kemudian kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali ada sekumpulan orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia ya. Jadi penjaga neraka mesti tanya ya, apakah di dunia tidak ada orang yang memberi peringatan kepadamu? Qalu bala, mereka menjawab benar ya. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka berkata, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Pinter deh. Ya, malaikat mudun ini. Baik. Nah, hal yang menarik dari ayat ini apa? Jadi sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah sangat banyak sekali mengingatkan kepada hambanya ya, tentang bagaimana, tentang adanya hari akhir ya, tentang adanya hari pembalasan, tentang adanya surga dan neraka. Itu setiap surat pasti hampir ada keterangan tentang mengingatkan tentang adanya hari akhir. Untuk apa ya ini? Agar kita manusia ini semakin sering diingatkan, harapannya akan semakin sadar ya. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan, memikirkan, tentu kami tidak masuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Nanti kan Allah menyampaikan jauh-jauh hari penyesalan itu
pasti akan ada di akhir. Ya, nggak mungkin ono penyesalan ada di awal. Ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, wis kadung mlebu neraka ya sudah ya. Di rahmat Allah sangat jauh dari para penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Baik, ini dulu ya untuk hari ini kita dapat separuh dari surat Al-Mulk. Jadi yang paling banyak memang ini ayat 111 ya. Kita baru dapat 2 tema tentang tadi keagungan Allah dan sifat neraka jahanam dan orang-orang yang masuk di dalamnya. Yang lain ini ada tentang jazaun man khasyiya rabbah bil ghaib. Nanti pertemuan lagi insyaallah balasan orang yang takut kepada Tuhannya ya tatkala sendirian ya. Kemudian ada juga tentang tayranut tuyur, terbangnya burung-burung ya. Itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada tentang kenikmatan Allah, tazkir ya, pengingat tentang nikmatnya Allah berupa nyumbernya air ya, dan lain sebagainya. Baik, sebelum saya tutup ya, tadi ono cerita unik ya tentang 2 Yahudi ya. Pas musim poso, jadi cerita ini agak sedikit nyambung ya. Cerita terus di mana kemarin ya? Oh ini. Jadi judulnya An-Najatu fis Sidqi ya. An-Najah itu apa? Hukum najah ya. Najah keberhasilan ya, keberhasilan selamat ya, fisik tapi dalam kejujuran. Jadi orang jujur itu selamat ya. Orang jujur itu sukses ya. Jadi diceritakan di sini Ishak dan Samuel ya, Yahudiyani doa fis sohroi. Nanti ada 2 orang namanya Ishak dan Samuel. Dia ini 2 orang Yahudi yang doa fis sohro, hilang, kesasar ya, kehabisan bekal di gurun ya, sohro di gurun. Wanala min huma at-ta'ba wal ju'a, sampai mereka ini lelah dan lapar. Hatta wajadu qaryatan lil muslimin, kemudian mereka mendapati perkampungan orang-orang muslim. Faqala Ishaq li sadiqihi alaina at-tadhahura bi annana muslimun hatta yu'tunal akla ya. Si Ishaq ngomong ya kepada temannya Samuel tadi, ayo kita nyamar jadi wong muslim ya, agar nanti kita diberi makan sama orang-orang muslim, orang Yahudi ya. Si Ishaq ngomong nih Samuel, ayo nyamar jadi wong muslim, cek kok dikai makan sama orang-orang muslim. Coba guru dhisik, agak guru dhisik. Faradda alaihi Samuel ya, sa'aqulu lahumul haqiqah walan ukadziba ya. Si Samuel menolak ya. Kemudian sa'aqulu lahumul haqiqah walan ukadziba, aku akan mengatakan yang sebenarnya dan aku tidak akan berbohong ya. Jadi si Ishak pingin nyamar jadi muslim, yang Samuel nggak mau berbohong. Yes. Wa indama wasalul qaryata sa'aluhum an asma'ihim. Ketika mereka sampai di Qaryah tadi, desa tadi, para penduduk menanyai nama mereka ya, ditakoni jenengi. Faqala Ishaq ismi Abdullah ya. Dia ngomong ya, siapa jenengmu? Jenengku Abdullah. Oh muslim gitu ya. Wa qala sadiquhu ismi Samuel wa ana Yahudi ya. Nah temannya ngomong, namaku adalah Samuel dan aku adalah orang Yahudi ya. Jadi sing Ishak ngaku jenenge Abdullah, sing Samuel tetap ya, saya Samuel dan saya orang Yahudi. Faqala kabirul muslimin ya, kemudian pembesar tokoh masyarakat ya, kiai inilah ya, kiainya ngomong ya, uqtul yahudi yang ta'am wasyarab ya. Berikanlah orang Yahudi ini, sing sapa mau? Samuel
to'am apa makanan dan minuman. Ya, awan-awan panas-panas luwe kesel ya. Karena orang Yahudi ngerti Yahudi gak poso ya, berikan Yahudi ini makanan dan minuman ya. Wa anta ya Abdullah, dan engkau ya Abdullah, ta'lamu annana fi Ramadan ya. Kamu tahu kita sekarang dalam puasa Ramadan. Intadhir ilal maghrib waftir ma'ana. Enten ono maghrib nanti buka bersama kami. Ya. Sakno sing kisah, kadung aku muslim ben iso mangan tibae harus menunggu sampai maghrib ya agar bisa berbuka. Ya, ini ya nanti kejujuran itu sumber kemenangan ya, walaupun itu dilakukan oleh bukan orang Islam ya. Ya, sama. Mau saran jawabannya jika dilanjutkan lebih baik loh ini. Apa ayat itu? Fa antasumu khairul lakum itu ya. Antasumu khairul lakum. Ya untungnya gak ngomong ngono musafirnya. Nah, itulah sedikit ya dari hari ini, semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan mungkin? Ampun? Jelas ya, semoga tidak belas ya. Awan-awan ini diterima apa adanya lah. Penting bisa ngaji bersama. Baik, jika tidak pertanyaan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.